berkumpul bersama melalui offline maupun online. Berkati kami sekarang akan menyembah dan memuji Kau ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa melakukannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Minggu ini kita belajar tentang kitab Galatia. Apa ciri khas kitab Galatia, Ci? Buah roh. Hidup oleh roh bukan oleh daging. Berani mengikut Yesus. Nah, oleh karena itu teman-teman dengar dan ikutin kami ya. Okay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, too. Woo-hoo. Gentleness and self-control. And we got spirit. How about you? We got the fruit, yeah, yeah. We got the fruit, yeah, yeah. This is how we live. We got the fruit, yeah, yeah. We got the spirit. We got. Well, it's easy to get mad when it's this the way
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau persembahan, berkatilah supaya persembahan ini boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan memberi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan,
Happy Sunday, Shalom anak-anak semuanya. Kini saatnya untuk kita mendapatkan firman Tuhan. Jadi dimanapun anak-anak berada, baik yang di gereja maupun yang beribadah di rumah atau mungkin di luar kota, boleh bangkit berdiri, hormati daripada hadirat Allah, kemudian tidak mengganggu dan juga tidak terganggu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, membawa persembahan kami kepada Engkau. Kini saatnya kami memohon, meminta kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati kami dengan isi hati Tuhan, rahasia daripada hati Bapa di sorga, supaya setiap kami sebagai anak-anak-Mu semakin kenal dengan Engkau, semakin intim dengan-Mu. Oleh karenanya urapilah kami, sehingga ketika kami mendengar firman, bukan karena kami hanya bisa mendengar dengan fisik atau telinga jasmani, tapi kami juga menerimanya dengan telinga rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, di bulan Mei ini kita akan membahas 2 kitab yang berbeda. Minggu ini dan minggu depan kita akan belajar dari kitab Galatia. Kemudian minggu keempat dan ketiga dan keempat kita akan ada di dalam kitab Efesus. Nah anak-anak, di kitab Galatia ini hari ini kembali kita akan membaca dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Supaya anak-anak bisa mengerti mengenai apa sih kitab Galatia ini. Sudah dibuka atau bisa melihat daripada ini multimedia. Bunda akan bacakan, anak-anak ikuti dan selalu fokus ya. Tidak ada yang keluar untuk ke kamar mandi, tidak ada yang berbisik-bisik, tapi sungguh-sungguh dengarkanlah firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Karena kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran. Ini isi surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan yang apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Anak-anak, Galatia adalah suatu kota ya. Dan pada masa itu di mana gereja didirikan, orang-orang Kristen berkumpul, maka mereka disebut sebagai jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Efesus. Jadi ini adalah gereja dari kota tertentu. Galatia adalah gereja yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus untuk bisa dibangun.
Tapi pada masa itu, Rasul Paulus tidak menetap di satu tempat saja, sehingga Rasul Paulus berkeliling ke tempat yang lain. Untuk kemudian Paulus itu bisa mendidik, mengajar gereja-gereja yang telah didirikan, Paulus menuliskan surat. Puji nama Tuhan, itulah daripada kitab yang kita baca. Nah, dari pertama Paulus bilang, Paulus sekali lagi memberitahukan kepada kita yang membacanya saat ini. Siapakah Paulus? Paulus itu adalah seorang rasul yang bukan karena manusia yang tunjuk. Dia menjadi rasul oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Ketika Paulus itu masih orang jahat, suka bunuh-bunuh orang Kristen. Tapi kemudian dia berjalan dan di Damsyik, di sana dia menjadi buta oleh karena terangnya cahaya kemuliaan Tuhan Yesus. Wah, jadi bahkan kemuliaan terang daripada Tuhan Yesus melebihi matahari loh. Juga bisa sampai membutakan mata daripada Paulus. Di sanalah kemudian Rasul Paulus itu bertobat dan dia melayani Tuhan Yesus. Itulah makanya dia bilang, bukan karena manusia, tapi oleh karena Tuhan Yesus yang sudah memanggil Rasul Paulus. Kemudian dikatakan di pendahuluannya, di sini dia itu menyerahkan, dia itu mengingatkan kembali siapakah kita ini. Dan pada saat itu adalah jemaat Galatia. Jemaat Galatia ya itu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui salib. Demikian juga dengan kita semua, anak-anak yang bergereja, yang hari ini beribadah, ya, yang mendengar firman, yang memberitakan firman. Kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Ditebus itu artinya apa? Diselamatkan, dilepaskan, dibayar lunas. Bayar lunasnya pakai apa? Pakai uang? No, uang saja itu nggak bisa. Tapi ini adalah dibayar oleh darah Kristus, hidup Kristus. Kenapa uang? Kan tinggal dibanyakin aja. No, karena Tuhan Yesus menebus kita, membebaskan kita, melepaskan kita, itu bukan dari perbudakan manusia, tapi dari perbudakan dosa. Nah, ini tidak bisa dibayar dengan uang, harus dibayar dengan darah Anak Allah. Nah, kemudian tiba-tiba, sebenarnya sih bukan tiba-tiba ya anak-anak ya. Yang tadi ayat 1 sampai 5 itu adalah pembukaannya. Kayak kalau kita bertemu, halo, seperti itu ya. Nah, kemudian, namanya siapa, apa, perkenalan, pendahuluan. Kemudian Rasul Paulus bilang, isi dari suratnya, aku heran. Kok bisa Rasul Paulus heran? Karena Rasul Paulus mendapatkan berita, kabar bahwa jemaat Galatia sekarang sedang berusaha itu disesatkan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku. Hati-hati anak-anak, kalau orang-orang mengaku-ngaku, aku temen mamamu loh, mamamu titip pesan, nunggu kamu di sana, ayo, itu artinya mengaku-ngaku. Ya, jadi ini juga ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasul Allah dan mengajarkan pengajaran yang berbeda. Injil yang berbeda. Injil adalah kabar baik. Injil itu apa anak-anak? Bahwa anak Allah turun dari surga ke dunia, lahir sebagai manusia, besar sebagai manusia, dan kemudian mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan kematian, dia mengambil kunci daripada alam maut, dan kemudian dia terangkat ke sorga. Itulah Injil yang sama dengan kabar baik. Jadi, Injil yang benar adalah ketika orang bisa selamat, bukan karena berbuat baik.
No. Aku mau jadi anak baik supaya masuk surga. Nggak bisa. Nggak ada manusia yang bisa berbuat baik 100%. Nggak bisa. Lagi kita dengar firman kayak gini, tiba-tiba kita jadi enggak ini aja. Tiba-tiba kepikir, kemarin aku main game lagi sudah level berapa ya? Nah, itu sudah berdosa loh. Kemudian lagi kita makan, tiba-tiba kita, mama nggak lihat kok gitu. Aku nggak habisin makananku ya, sudah berdosa. Ketika ada teman ya yang mengajak, yuk permisi ke kamar, ke toilet yuk, supaya bisa main, bosan di kelas, itu sudah berdosa. Jadi bagaimana seorang manusia itu bisa selamat? Nggak bisa karena perbuatan. Tetapi sekarang ada orang lain yang mengajarkan hal demikian. Dikatakan bahwa ya nanti dari Galatia 2:3 kita akan mengerti bahwa ada orang-orang yang ngomong, kamu ya percaya Tuhan Yesus, betul, oke. Tapi kan kamu bukan orang Yahudi ya. Kamu sudah disunat belum? Disunat itu bagi yang ini ya, cowok ya. Kalau nggak disunat nggak bisa, harus disunat. Kalau kamu nggak disunat ya kamu belum selamat. Kalau kamu disunat, sekarang kamu menjadi orang Yahudi. Rasul Paulus marah sekali. Dikatakan bahwa tidak boleh kalau ada orang lain yang mengajarkan Injil yang berbeda dari yang diajarkan pertama kepadamu, apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, itu artinya Injil itu palsu. Tapi ternyata jemaat di Galatia itu terpengaruh. Nah, anak-anak, dari hal ini apa yang bisa kita pelajari? Anak-anak harus mengerti, ini pesan daripada firman Tuhan. Engkau harus tahu siapakah orang tuamu, siapakah keluargamu. Banyak anak-anak sekarang lebih percaya kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Tapi temenku bilang, tapi Google bilang, tapi TikTok aku lihat. Gak boleh anak-anak. Ya, ajaran yang datangnya dari rumah, ajaran yang datangnya dari gereja kita, pengajaran yang diberikan sebagai firman Tuhan, itu tidak boleh yang namanya digantikan dengan nasihat-nasihat yang mengaku-ngaku. So anak-anak semuanya, ingatlah ketika engkau itu kemudian pergi dari rumah ke sekolah, kemudian engkau pergi bermain, ya, ketika engkau mendengarkan sesuatu yang itu yang menyampaikannya bukan daripada rumahmu, rumah rohanimu, artinya gerejamu. Terus kamu bilang, sekarang aku dengarnya kayak gitu kok, aku mau ikut yang itu aja Jangan. Seperti Rasul Paulus katakan kepada Galatia, kamu disesatkan. Bukan Injil yang benar. Jika yang kamu dengar tidak seperti yang diberikan kepadamu oleh orang yang terpercaya, maka jangan mau. Maka anak-anak semuanya, sejak dari kecil, anak-anak harus memiliki kebijaksanaan, memiliki hikmat. Harus bisa membedakan roh. Nah, paling mudah adalah orang tuamu, ya, yang di dalam Tuhan, itu kemudian hamba Tuhan, yang dimana engkau bergereja lokal, beribadah, itulah yang harus kamu dengar. Itulah gembalamu, penjaga daripada jiwamu. Lain daripada itu, jangan buru-buru cepat-cepat percaya. Karena ingat, di akhir zaman ini banyak sekali yang mengaku-ngaku. So, be alert, hati-hati, jangan terima Injil yang palsu. Amin. Ayo bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan lagi.
sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, anak-anak harus ingat ya, kita memiliki pedang roh. Pedang roh kita pada minggu ini adalah Galatia 1 ayatnya yang ke-6. Anak-anak hafalkan ya. Baik, mari semuanya bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan kita menerima doa berkat. Pejamkan matamu, biasakan ya anak-anak ya. Kemudian angkat tanganmu tinggi ke atas. Kemudian angkat wajahmu atau kamu boleh menundukkannya. Tapi yang jelas harus serius, hormati hadirat Allah, hormati Allah. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Happy Sunday! God bless you!